Halo, kembali lagi di channel gua, di channel Bung Harpa, dan udah 2-3 hari ini gua nggak menyapa kalian. Tetap seperti biasa, yang terpenting adalah lu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan happy juga. Oke, kali ini kita akan langsung ke topik pembahasan. Seperti judul yang sudah lu baca, kita akan bahas soal pelatih MU yang masih vakan ya. Oh ya, sebelumnya gua mau bilang selamat dulu buat fans MU yang kemarin meraih kemenangan pertama ya dalam sekian laga terakhir, dan uniknya itu setelah Ole Chow ya menang lawan Villarreal 2-0. Dan gue nggak akan bahas itu karena gue rasa lu udah cukup banyak baca analisa soal kemenangan lawan Villarreal itu ya, yang menurut gue sih ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas, tapi udahlah, itu udah lewat. Kita ke depan, kali ini kita akan bahas soal pelatih MU. Nah, ini menarik sebelum kita ke Rangnick ya. Ini pelatih yang memang banyak ya yang melabeli dia sebagai bapak gegen pressing ya, sepak bola modern. Dan dialah sebenarnya mungkin seperti Rinus Michels Belanda ya, mungkin. Jadi total footballnya usianya sudah 63 tahun. Dan kabar terakhir, nah ini menarik ya, yang melansir ini biasanya kan kita tahu Here We Go, Fabrizio Romano. Tapi kali ini ada nama baru, ini juga gue rasa unik ya, yaitu David Ornstein. Ini penulis atau jurnalis dari The Athletic. The Athletic ini jadi portal ya, media lah ya, media berita yang sangat in-depth, yang benar-benar ya menunjukkan kualitasnya lah ya. Dan dia melansir pertama kali sekitar jam 10 malam ya. Ini gua ngerekam sekitar jam setengah 12 lewat. Jadi kira-kira jam 10-an lewat, ini udah keluar beritanya. Dikatakan bahwa MU dan Ralf Rangnick sudah mencapai kesepakatan. Ya, dia saat ini melatih Lokomotiv Moskow. Jadi kelihatannya klubnya juga udah menurut si The Athletic ini ya, Lokomotiv Moskow udah nggak masalah melepas dia. Kita nggak tahu dealnya seperti apa. Kelihatannya sih hanya tinggal nunggu waktu. Nah, yang menarik di sini kalau gue lihat adalah peran dari seorang Rangnick. Ya, kelihatannya ini bukan juga pelatih yang fix. Jadi gimana ya kalau gue bilang ya? Mungkin kayak orang suka sama si A gitu ya. Kalau lu cowok misalnya, gue anggap karena mayoritas penonton gue cowok, misalnya lu suka sama si A gitu ya, tapi lu sekarang yang ada si B gitu, jadi lu udahlah si B dulu gitu. Nah, ini kabarnya memang hanya 6 bulan interim. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh klub kepada sang pelatih ya. Misalnya salah satu yang paling penting adalah pembelian pemain. Jadi si Rangnick ini bukan nggak bisa, tapi sangat dibatasi. Bukan tidak mungkin juga ada pembelian pemain bulan Januari. Intinya dia hanya hanya mengantar lah MU sampai dengan akhir musim ini. Nah ini, jadi nanti mungkin akan ada pelatih interimnya, kita nggak tahu musim panas nanti. Mungkin berarti ada yang benar-benar ditunggu sama MU, yang ditaksir, yang benar-benar diincer, tapi pelatih tersebut mungkin sedang tidak bisa. Ya kita nggak tahu, mungkin lu bisa tebak. Nah ini menarik ya. Karena memang sebelum nama Rangnick keluar ini ada beberapa nama yang hilir mudik ya di calon atau kandidat pengganti Ole, mulai dari Erik ten Hag, kemudian Brendan Rodgers, Mauricio Pochettino, kemudian Laurent Blanc, bahkan Valverde, Enrique, siapa lagi? Zidane bahkan. Jadi banyak kali, bahkan juga pelatih-pelatih Indonesia ini banyak yang netizen bercanda lah gitu ya. Gue nggak usah nyebut nama, nanti disinggung. Tapi kita tahu semuanya mentah ya. Rodgers mengatakan dia masih tetap pengen di Leicester. Pochettino juga mengatakan demikian, ingin di Paris Saint-Germain, masih betah. Erik ten Hag juga begitu, dan kita nggak tahu. Tapi gue yakin ya, salah satu dari nama yang gue sebut tadi bukan tidak mungkin akan menjadi pelatih MU permanen nanti musim panas nanti. Jadi Rangnick ini mungkin hanya memang bukan mungkin, memang menurut Atletik itu hanya 6 bulan sampai dengan akhir musim lah ya, akhir musim. Kemudian baru dia akan diangkat sebagai direktur teknik. Ya, jadi mungkin mau membuat sebuah tim ya, di mana direktur tekniknya ini atau direkturnya atau konsultannya mungkin, yang pasti Rangnick nggak akan jadi pelatih utama nanti musim panas, tapi dia sebagai ya orang di belakang layar lah yang akan membantu juga klub MU. Tapi pelatih utamanya kita belum tahu siapa. Nah, kita mungkin udah tahu semua Ralf Rangnick ini siapa. Ini adalah bapak gegen pressing Jerman ya, sepak bola gaya bertahan high pressing yang diperkenalkan oleh yang bersangkutan dan diikuti oleh
banyak sekali sebenarnya pelatih-pelatih dunia ya, diantaranya Klopp yang kita tahu ini sangat menerapkan pola gegenpressing dan berhasil ya, dan ini memerlukan satu kekompakan yang sangat luar biasa dan momentumnya harus pas, karena kalau enggak dia kempos malah capek ya. Jadi ini sedikit aja kita singgung tentang technical gegenpressing. Nah, ya ini menarik ya kalau kita lihat lagi bagaimana skuad MU sekarang nanti dengan keberadaan si Ralf Rangnick ini ya, karena gini, sebenarnya udah ada kalau lu lihat pertandingan melawan melawan Villarreal, sebenarnya tuh ada agak semi ya menurut gua ya, semi gegenpressing. Ya tapi memang masih jauh lah. Cuma gini, artinya gini, gua mau bilang kalau lu lihat perbedaan paling nyata ketika MU melawan Villarreal itu adalah justru si Fred. Ya ini pemain yang sering banget kita ceng-cengin, kita kata-katain karena mainnya beginilah begitulah segala macem. Tapi lagi-lagi dengan sentuhan Carey kemarin, Fred jadi seseorang yang berbeda gitu gaya mainnya. Ya kita tahu di gol pertama sebenarnya juga ada peran dia secara nggak langsung, di mana Fred memang ditampilkan lebih didorong. Jadi gini, dia seperti Kante di Chelsea menurut gua ya. Menurut gua dia bermain sebagai box to box, jadi ikut juga lebih ke depan, nekan, dan ini berhasil menurut gua. Dan akhirnya lawan beberapa kali melakukan kesalahan dan akhirnya berujung salah satunya blunder yang membuat Ronaldo mencetak gol ya. Jadi lagi-lagi ini ya pemain, kenapa kadang-kadang tim yang sama dilatih pelatih yang berbeda dalam waktu yang singkat. Ya ini kan hanya mungkin sejak Ole Chow ke Carey kan hanya beberapa hari, tapi langsung bisa memberikan perbedaan permainan. Ini karena satu tadi perubahan gaya main yang diterapkan, kemudian kedua juga tentu leadership atau mengontrol ruang ganti yang ini juga penting. Nah itu jadi cukup. Sebenarnya skuad MU ini sangat-sangat baik ya. Jadon Sancho juga lu lihat kemarin, gue yakin lu setuju mainnya bagus banget. Apalagi ya. Terus ya koordinasi lini belakangnya juga oke. Kalau De Gea sih nggak usah gue tanya ya. Nggak usah gue bahas banget lah. Selalu dia tampil, hampir selalu lah bagus, bahkan ketika teman-temannya pada error semua. Jadi balik lagi, sistem yang diterapkan di MU ini nanti menarik ya. Di bawah Rangnick mungkin dia akan juga meletakkan dasar-dasar permainan MU, tapi memang usianya udah nggak muda lagi, sudah 63 tahun, tapi mungkin MU ingin mencoba mencuri ilmunya ya. Karena gini, prinsipnya sederhana, kalau lu mau jadi terbaik, lu harus mengalahkan yang terbaik ya. Yang terbaik ini siapa sekarang di Inggris? Kalau lu setuju, yaitu Chelsea dan juga Manchester City. Nah, seperti apa mereka bermain? Ya seperti tadi, gegenpressing tadi. Pelatih-pelatih Jerman ini lagi naik daun lah dengan gaya mereka. Nah, cuman sekarang kan itu tadi clue-nya. Mungkin pelatih Jerman yang available dan bagus belum ada. Gua rasa sih, mungkin si MU ini sebenarnya pengen Hansa Flick ya atau Nagelsmann, tapi ya pelatih Jerman raya lah. Kalau gue bilang tuh Jerman tuh berarti bisa artinya Dutch ya. Jadi Jerman, Austria dan juga Swiss ya. Ini punya kapasitas era sepak bola modern yang memang mau dicontoh mungkin sama MU, tapi nggak ada. Akhirnya diambil yang mbahnya sekalian, Kongnya, walaupun memang udah tua ya, tapi mungkin mau dicuri ilmunya. Nah, gue rasa itu sih tujuan MU menarik seorang Ralf Rangnick. Nah, ini untuk sementara dulu gue breaking news untuk melihat ya bagaimana nanti beberapa hari ke depan. Gue pikir sih hanya tinggal menunggu waktu ya, paperwork saja. Hari Jumat mungkin bisa jadi besok ya, mengejar pertandingan hari apa MU mainnya, coba kita lihat lawan Chelsea kalau nggak salah ya. Nah ini juga menarik ya karena lawannya langsung pelatih Jerman ya. Kita lihat MU lawan Chelsea ya, away tanggal 28 tuh hari apa ya, 28 hari Minggu ya. Tapi mungkin Rangnick nggak langsung, kalaupun besok deal juga gue rasa mungkin nggak langsung latih, mungkin ya, nggak tahu deh. Gue rasa mungkin minggu ini masih Carrick ya, masih Carrick, baru nanti let's say mungkin dia datang ke Stamford Bridge si Rangnick untuk nonton, baru nanti match berikutnya lawan Arsenal. Nah mungkin lawan Arsenal tanggal 3 dini hari apa ya tanggal 3 ya, coba kita lihat. Tanggal 3 dini hari itu Jumat pagi minggu depan. Jadi harus Kamis malam. Mungkin ini udah Rangnick kalau memang nggak ada masalah. Oke. Untuk sementara breaking news dulu. Abis ini gue langsung bikin video lain lagi soal bantahan ataupun argumen gue kenapa gue bilang Cristiano Ronaldo menjaga keseimbangan, merusak keseimbangan dari MU. Banyak lu yang counter argumen.
ada yang sopan, ada yang kurang dan sebagainya. It's okay, tapi gue akan berikan argumen gue. Untuk sementara ini dulu breaking news pelatih MU Ralf Rangnick. Congrats, mudah-mudahan lancar. Ciao, salam sehat.